Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Alfiansyah, dan di sini saya dipercaya oleh support system di bisnis ini untuk menyampaikan presentasi bisnis dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini saya akan memperkenalkan suatu bisnis yang sangat luar biasa dari Bhinneka Life yang merumuskan suatu sistem bisnis baru dengan menggunakan konsep networking atau jaringan agar terciptanya suatu percepatan pada roda bisnis yang dijalankan yang disebut dengan B-Star atau menjadi bintang. Dan di sini juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini dengan semangat dan harapan yang besar untuk mengetahui hal luar biasa yang mungkin bisa mengubah pola pikir dan juga hidup Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin juga hal ini merupakan jawaban dari doa Bapak Ibu selama ini untuk ditunjukkan jalan agar bisa sukses, punya uang banyak dan sebagainya. Dan kemudian Allah menjadikan kesempatan ini sebagai perantara penyampaian informasi sehingga sangatlah bijak jika kita selalu membuka pikiran terhadap informasi yang baru disampaikan. Jangan main blocking atau berpikir negatif sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan. Karena Ali bin Abi Thalib berkata, "Umdur makola wala tangdur man kola," yang artinya lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Jadi siapapun itu, apapun latar belakangnya, usia dan sebagainya, kalau yang diucapkan sesuai dan menyerukan pada kebaikan, maka kita wajib untuk menerimanya. Nah, kemudian kalau kita membicarakan mengenai perusahaan sendiri, Bhinneka Life ini merupakan perusahaan yang sudah sangat matang dan kokoh. Hal ini terbukti dari jumlah kantor cabang yang sudah melebihi 100 kantor di seluruh Nusantara. Selain itu pastinya Bhinneka Life sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sehingga bisnis yang dijalankan pastinya aman dan juga legal. Nah, kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa uang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Mungkin ada yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu. Ya, mungkin itu benar. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita bisa melakukan banyak hal yang bisa bikin kita bahagia kalau kita punya uang. Tapi ketika kita ngomongin tentang bagaimana penggunaan uang, jangan cuma dipandang, wah ini cuma buat foya-foya aja nih, boros dan sebagainya. Jangan. Ada banyak hal lain yang positif yang bisa bikin kita bahagia kalau kita punya uang. Misalnya kita bisa bersedekah, membangun rumah ibadah, berkurban, naik haji, dan sebagainya, yang ganjarannya adalah pahala gitu kan. Jadi bagaimanapun, punya uang itu bakal kasih kita lebih banyak opsi untuk mendapatkan kebahagiaan. Cuma tergantung bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Nah, kemudian banyak dari kita yang sampai sekarang mungkin masih bingung, gimana sih cara jadi miliarder gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan cara cerdas agar kita bisa menjadi miliarder. Namun sebelum itu saya akan jelaskan dulu nih, apa sih latar belakang kenapa kita harus kaya. Nah, jadi yang pertama adalah uang menjadi solusi dari permasalahan besar saat ini. Permasalahan seperti apa gitu kan. Nah, jadi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa 70% orang dewasa berdasarkan survei dia itu di Amerika tidak memiliki tabungan senilai $1.000 atau sekitar 14,5 juta rupiah. Nah, padahal kita tahu bahwa tabungan adalah suatu hal yang vital dan mungkin bisa kita gunakan nih ketika ada hal yang tak terduga tapi terjadi gitu. Misalnya ada kebakaran rumah, kecelakaan, dan sebagainya yang membutuhkan biaya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gaya hidup milenial nih, yang hedon dan konsumtif, yang mana pastinya memerlukan uang agar bisa hedon, dan biasanya mereka cenderung berpikir YOLO gitu, atau you only live once. Jadi mereka harus menikmati hidup ini semaksimal mungkin menggunakan uang yang ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada kita tahu bahwa 87% penduduk Indonesia adalah Muslim dan diwajibkan untuk menunaikan haji bila mampu dari segi fisik, mental maupun finansial. Nah, jadi sangatlah jelas bahwa uang ini sangat dibutuhkan di kehidupan kita, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan duniawi tapi juga dengan kepentingan akhirat kita. Nah, kemudian agar kita bisa konsisten dalam menjalankan bisnis ini, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang jadi impian kita gitu. Karena ketika kita punya impian, nanti ketika kita menjalankan bisnis, kita agak sedikit down dan lagi sebagainya, kita bisa ingat-ingat lagi nih, apa sih impian kita di awal sebelum memulai bisnis ini. Jadi semangat kita bisa on fire lagi, kita bisa semangat lagi menjalankan bisnis ini. Mungkin ada yang bermimpi untuk bisa berhaji, kemudian menjamin nafkah keluarga, atau punya tabungan darurat, mobil impian, rumah impian, pengen bisa traveling ke seluruh dunia, ada yang pengen bisa
bebas waktu gitu kan, nggak terikat sama jadwal pekerjaan yang strict, atau juga bisa bebas uang. Nah, di bisnis ini kita berusaha biar dapetin kedua-duanya, yaitu kebebasan waktu dan juga kebebasan uang sekaligus. Barulah kita dapat kebebasan yang sesungguhnya. Karena di sini banyak orang yang masih mengabaikan aspek bebas waktu nih saat merancang masa depan mereka. Mereka cuma berpikir gimana nih biar punya uang banyak, tapi mereka nggak peduli seberapa banyak waktu yang harus mereka korbankan. Nah, padahal kalau kita punya uang banyak gitu kan, buat apa gitu kalau kita nggak punya waktu buat menikmati hidupnya gitu? Buat apa? Sama aja terpenjara gitu atau terjajah pekerjaan. Nah, oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua cara nih untuk menjadi kaya. Yang pertama, cerdas mengelola keuangan, dan yang kedua, meningkatkan penghasilan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengelola uang yang kita miliki. Nah, jadi mengelola uang itu adalah hal vital yang harus direncanakan dari sekarang nih, ketika kita masih aktif dan memiliki tenaga untuk bekerja. Karena berdasarkan survei di majalah SWA, 80% eksekutif terancam hidup miskin dari tuannya. Karena kalau kita nggak sanggup sisihkan uang untuk masa tua kita, maka kita akan terancam miskin. Karena seiring bertambah usia, tubuh semakin lemah, sudah tidak bisa bekerja, mungkin penghasilan semakin menurun, atau mungkin kita tidak dapat penghasilan lagi gitu kan. Tapi kebutuhan malah semakin banyak gitu. Oleh karena itu, di Bistar ini memberikan pengelolaan uang yang cerdas dan menjamin kehidupan di masa tua hingga usia 70 tahun. Kemudian ada badal haji atau uang tunai, pembayaran premi hanya selama 5 tahun, kemudian pengembalian premi 100% jika terjadi resiko kematian atau ketika polis jatuh tempo, dan yang terakhir adanya manfaat putus kontrak. Nah, kemudian ada beberapa manfaat yang dijamin. Yang pertama, manfaat ketika meninggal karena kecelakaan. Yang akan didapatkan adalah pertama, pengembalian premi 100%. Kemudian yang kedua, jaminan nafkah sesuai dengan tabel nanti di slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada badal haji atau uang tunai, mungkin bagi yang non-muslim. Dan kemudian yang kedua, manfaat meninggal biasa atau karena sakit. Jadi kalau misalkan meninggal di bawah 3 tahun pertama gitu, jadi misalkan baru bayar premi selama 2 tahun atau selama 1 tahun, maka yang didapatkan hanya pengembalian premi 1% aja gitu. Setidaknya kita tidak rugi apa-apa gitu, karena premi dikembalikan lagi 1%. Nah, tapi kalau misalkan sudah lebih dari 3 tahun, misalkan sudah lebih 3 tahun 1 tik gitu, maka yang didapatkan manfaatnya adalah sama seperti manfaat meninggal karena kecelakaan. Nah, kemudian juga ada manfaat habis kontrak, jadi ketika sudah jatuh tempo, polisnya, semua preminya bakal dikembalikan 100%. Nah, kemudian jika ada putus kontrak gitu, jadi nasabah bisa sewaktu-waktu menarik gitu, misalkan butuh dana darurat gitu, jadi bisa ditarik premi yang telah dibayarkan hingga mencapai 90% sesuai tabel manfaat putus kontrak di slide selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi manfaat meninggal karena kecelakaan. Jadi contohnya di sini Randy berusia 17 tahun bergabung di program ini dengan premi 800.000 dan sudah membayar premi selama 7 bulan, kemudian meninggal karena kecelakaan. Manfaat yang dapat yang pertama, seluruh preminya dibayarkan kembali 100%, yaitu mencapai 5,6 juta, kemudian mendapat jaminan nafkah satu santunan dari Bhinneka Life sebesar 8,8 juta, karena di sini Randy masuk atau bergabung di Bistar itu pada usia 17 tahun. Jadi jaminan nafkahnya adalah 8,8 juta. Dan akan dibayarkan setelah setiap bulannya selama 37 tahun ditambah 5 bulan, atau seolah-olah sampai almarhum Randy ini berusia 55 tahun. Dan sini jadi total uang yang didapatkan sebesar 3,95 miliar rupiah. Dan kemudian yang terakhir ada manfaat badal haji yang akan dibayarkan saat Randy meninggal sebesar 30 juta rupiah. Dan yang kedua ada manfaat meninggal biasa nih atau sakit. Jadi di sini misalkan sama Randy 17 tahun, preminya 800.000 bulan dan sudah membayar selama 48 bulan atau lebih dari 3 tahun kan berarti ini. Jadi ketika meninggal dunia karena biasa atau karena sakit biasa, manfaatnya sama seperti karena kecelakaan. Seluruh premi dikembalikan, dapat jaminan nafkah sesuai dengan tabel di sini. Kemudian yang terakhir ada manfaat badal haji, sama juga. Nah, kemudian manfaat putus kontrak. Nah, di sini contoh ilustrasinya, Randy berusia 17 tahun, bergabung di program ini dengan premi 800.000 per bulan. Setelah membayar premi selama 5 tahun, Randy butuh uang itu dan hendak mencairkan polisnya di akhir tahun ke-10. Kemudian yang didapat Randy adalah, berarti karena akhir tahun 10, maka yang didapat
Randy sebesar 90% dari total premi yang telah didapatkan. Yaitu di sini misalkan contohnya sebesar 43,2 juta rupiah. Dan pertanggungan polis berakhir. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait asuransi ini, kita harus pahami bahwa asuransi ini merupakan suatu bentuk tawakal kita kepada Allah SWT dan juga pastinya sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi gitu. Terutama berkaitan dengan asuransi jiwa. Pandangan yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah kita bukan mengasuransikan jiwa kita. Karena ketika kita sudah meninggal, ya udah gitu kan. Uang sebanyak bumi dan langit pun tidak akan bisa mengembalikan kita hidup. Lalu apa yang diasuransikan? Yang diasuransikan adalah resiko yang mungkin timbul jika kita meninggal. Apa resikonya? Nah, sekarang misalkan di sini yang bapak-bapak sebagai kepala keluarga pastinya bertanggung jawab kan untuk memenuhi segala nafkah keluarga gitu. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika bapak sebagai sumber pencarian nafkah meninggal dunia? Pasti penghasilan, khususnya active income ya, akan terhenti, sehingga nafkah untuk keluarga pun terhenti. Bayangkan nih, jika bapak meninggal, maaf nih, dalam kondisi yang di bawah cukup, ada utang dan lain sebagainya, mungkin rumah, kendaraan, dan lain sebagainya harus dijual untuk membayar utang. Nah, terus bagaimana dengan nafkah untuk mencukupi keluarga yang tinggalkan? Tidak menutup kemungkinan mereka akan hidup berubah 180 derajat setelah bapak tiada gitu. Oleh karenanya, BISTAR hadir dengan produk jaminan nafkah yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh semua orang untuk menjamin nafkah keluarga yang tinggalkan. Jadi misalkan bapak sudah meninggal, setidaknya keluarga yang ditinggalkan masih mendapatkan uang santunan dari Bhinneka Life hingga mereka bisa meneruskan hidup secara mandiri dan juga stabil kembali. Nah, di sini jika dilihat dari sisi agama juga, khususnya agama Islam, program ini sangatlah bersesuaian dan sejalan. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya yang saat itu sedang sakit keras, yang beliau bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Nah, jadi berdasarkan dari tersebut dapat disimpulkan bahwa program jaminan nafkah dari BISTAR ini merupakan salah satu solusi terbaik bagi kita untuk menjamin nafkah kepada keluarga kita selepas kita meninggal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Nah, kemudian di sini di BISTAR ini menyediakan dua opsi pembayaran premi. Yang pertama ada 400.000, yang kedua ada 800.000. Yang mana secara umum manfaat keduanya akan sama, tapi pastinya kalau premi lebih besar, manfaatnya pun akan lebih banyak. Di sini misalnya saya pribadi masuk pada usia 21 tahun, dan kalau saya milih premi 400.000 dan tiba-tiba saya meninggal, jaminan nafkah yang diberikan hanya 3,2 juta. Tapi kalau saya milih bayarnya yang 800.000, maka jaminan nafkahnya 8,8 juta gitu kan. Jadi kalau bisa dilihat dari besarnya manfaat yang akan didapatkan, sangat-sangat disarankan kalau Bapak Ibu sekalian sekiranya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis ini, pilihlah premi yang 800.000 per bulan gitu. Nah, kemudian salah satu aspek yang paling penting lainnya dalam memilih suatu bisnis adalah profil perusahaannya gitu. Karena jika kita ingin bergabung pada satu bisnis, kita harus tahu dulu nih gimana profil perusahaannya. Jangan-jangan perusahaannya balabal, nggak jelas kantornya atau di mana gitu kan, keuangannya nggak sehat dan lain sebagainya. Nah, di sini Bhinneka Life ini sudah memiliki aset lebih dari 1 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, sangat menunjukkan bahwa perusahaan ini sangatlah matang dan kokoh. Kemudian RBC-nya atau Risk Based Capital-nya mencapai 417%. Jauh melampaui ketentuan OJK yang cuma 120%. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung di bisnis tidak perlu khawatir mengalami kerugian atau sebagainya karena perusahaan pasti bisa membayarkan manfaat yang telah dijanjikan. Dan yang terakhir, Bhinneka Life memiliki lebih dari 100 kantor cabang pemasaran di seluruh Nusantara. Nah, berikut ada sebagian dari daftar kantor cabangnya, yang pastinya tidak semuanya ya, karena terlalu banyak, 100 lebih. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu setelah mengelola keuangan, nah kedua adalah meningkatkan penghasilan. Jadi di BISTAR ini merupakan suatu terobosan bisnis pertama di Indonesia dan sangat tepat untuk mendapatkan passive income. Kenapa saya bilang ini terobosan pertama di Indonesia? Pertama, program BISTAR ini tidak memerlukan modal. Sekali lagi, tidak memerlukan modal. Produknya merupakan kebutuhan primer bagi seluruh orang, yaitu jaminan nafkah dan juga badal haji, khususnya bagi yang muslim. Kemudian yang selanjutnya,
tanpa resiko, karena premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100% jika telah habis kontrak dan juga ada manfaat putus kontrak. Keunggulan dari program Bistar ini yang pertama, residual income yang tinggi, kemudian sistem akumulasi omset tetap dan jangka panjang, peringkat yang lebih mudah dicapai dan otomatis, tidak ada penurunan peringkat, sistem pembagian bonus yang proporsional untuk semua peringkat, new member sudah bisa menikmati omset nasional, dan yang terakhir, bonus dapat diwariskan. Akan ada 7 bonus. Yang pertama ada bonus referensi, kemudian yang kedua ada bonus elite. Nah, 2 bonus ini adalah bonus active income. Nah, kemudian selanjutnya ada bonus unit, leadership, dan posisi, yang mana 3 bonus ini adalah bonus passive income, dan kemudian ada 2 bonus tambahan, yaitu bonus wisata tahunan dan juga bonus umroh spiritual journey. Nah, kita mulai dari bonus yang pertama, yaitu bonus referensi. Dimana di sini kalau kita ngajak teman buat bergabung, dan kalau teman tersebut setuju dan memilih premi yang Rp400.000, maka itu dihitung 1 referensi. Tapi kalau milih yang Rp800.000, maka itu dihitung sebagai 2 referensi. Di sini contohnya kita ngajak 5 orang, masing-masing milih yang Rp800.000, maka kita dapatkan 5 dikali 2 referensi, sama dengan 10 referensi. Nah, kemudian cara menghitung bonusnya adalah 5% dari National First Year Premium yang dihitung selama 12 bulan. Jadi, omset di bulan tersebut yang dihitung selama 12 bulan. Misalkan di sini contohnya, omset perusahaan di bulan tersebut adalah 10 miliar. Dan total referensi di bulan tersebut adalah 4.000 referensi. Maka bonus per referensinya adalah Rp125.000 per referensi. Jadi kalau misalkan berdasarkan contoh ini, kita punya 10 referensi, maka bonus referensi yang akan kita dapat total adalah Rp1.250.000. Nah, di sini ada beberapa catatan, yaitu bonus ini dihitung berdasarkan omset nasional di seluruh Indonesia, yang mana semakin besar omsetnya nanti, maka semakin besar pula alokasi dari bonus referensi ini. Dan kemudian yang kedua, setiap bulan per orangnya bisa mendapatkan jumlah referensi tak terbatas. Nah, kemudian yang kedua ada bonus elite. Dimana kalau kita berhasil merekrut 5-9 orang dalam 1 bulan tersebut, kita dapat 1 bagian. Tapi kalau misalkan kita bisa rekrut lebih atau sama dengan 10 orang, kita dapat 2 bagian. Nah, cara menghitungnya di sini sama dengan menghitung bonus referensi, cuma beda di faktor pengalinya. Di sini kita faktor pengalinya 2%. Nah, contohnya misalkan omset perusahaan di bulan tersebut misalkan 10 miliar dan total elite di bulan tersebut adalah 625 bagian. Maka bonus per elite-nya adalah Rp320.000. Jadi kalau misalkan di bulan ini ibu atau bapak bisa merekrut 5-9 orang, maka mendapat tambahan bonus Rp320.000. Tapi kalau misalkan lebih dari atau sama dengan 10 orang, maka bisa dapat bonus tambahan Rp640.000 berarti kan. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah setiap orang maksimal mendapat 2 bagian. Nah, kemudian bonus ini dihitung berdasarkan omset nasional di Indonesia. Jadi, semakin besar omset perusahaan nantinya, maka semakin besar pula alokasi untuk bonus elite ini. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua tadi kan bonus active income. Nah, sekarang kita udah masuk ke bonus yang passive income. Jadi, di mana kita tidak perlu melakukan kegiatan atau aksi apa-apa, tapi tetap dapat penghasilan gitu. Nah, jadi di sini ada bonus unit. Jadi, 1 unit itu dihitung jika kita memiliki omset di kaki kiri dan kaki kanan masing-masing adalah Rp400.000. Atau simpelnya, perhitungan jumlah unit diambil dari omset yang lebih kecil dari salah satu kaki, kemudian dibagi dengan Rp400.000. Misalnya di sini, yang kaki kiri 2 juta, kaki kanan 2,4 juta. Berarti kan yang lebih kecil nih yang kiri kan, yang 2 juta. Nah, 2 juta ini kita bagi dengan 400.000, maka kita dapat total 5 unit. Nah, kemudian untuk cara perhitungan bonusnya adalah 17,5% dikalikan dengan omset nasional pada bulan tersebut dibagi dengan total unit di bulan tersebut dan dihitung selama 3 tahun. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak ada pertumbuhan jaringan sama sekali, Bapak Ibu sekalian punya jaminan penghasilan selama 3 tahun. Dan namun kalau misalkan jaringan terus berkembang, ya pastinya penghasilan Bapak Ibu juga terus meningkat gitu. Nah, contohnya di sini misalkan omset perusahaan di bulan tersebut adalah 30 miliar. Dan kemudian total unit di bulan tersebut adalah 350.000 unit. Maka bonus per unitnya adalah Rp15.000. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah omset nasional di sini merupakan omset perusahaan dari total pembayaran premi pertama hingga ke 36 di bulan tersebut.
Yang kemudian omset tersebut dihitung dari pembayaran nasabah di bawah jaringan Anda, baik direct maupun non-direct, hingga kedalaman tak terhingga atau tak terbatas. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah nggak kenal nih sama orang-orang yang ada di bawah jaringan Bapak Ibu semua, kalau mereka bayar premi, Bapak dan Ibu bakal tetap dapat bagian gitu. Nah, di sini ada tabel ilustrasi contoh bonus unit dalam 12 bulan. Kalau diasumsikan setiap bulan kita menduplikasi 2 orang dan seterusnya. Bulan kedua 2 orang tersebut menduplikasi 2 jadi 4 dan seterusnya hingga ke bulan 12. Dan di sini pada bulan ke-12 kita bisa dapat bonus hingga lebih dari 60 jutaan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau memilih kerja di suatu perusahaan perlu berapa puluh tahun atau perlu sampai jabatan setinggi apa atau perlu kerja sekeras apa gitu kan biar dapat pendapatan sampai 60 juta rupiah sebulan. Nah, di Bistar ini sangatlah mungkin kita bisa dapat penghasilan 60 juta per bulan dalam kurun waktu 1 tahun cuma dengan ngajak 2 orang aja Bapak Ibu. Dan di sini pembagian bonusnya adil Bapak Ibu. Kalau omset kita naik, bonus kita juga pasti naik gitu. Jadi tidak akan ada kasus di mana bonus unit Bapak Ibu menjadi turun padahal omsetnya naik. Dan ini merupakan salah satu kekuatan dari bisnis ini karena mengedepankan keadilan pembagian bonus. Barang siapa yang lebih tinggi omsetnya, ya pasti lebih besar terima bonusnya. Nah, tapi bonus unit ini memang ditekankan kedua kaki harus hidup. Jangan besar sebelah gitu. Misalkan satu kaki omsetnya 100 juta, tapi yang satunya lagi cuma 4 juta. Nah, kalau gini kan bonus unitnya cuma 4 juta dibagi 400 ribu, atau cuma 10 unit kan, jadi kecil. Nah, tapi misalkan nih, pahit-pahitnya, kita kaki yang hidup cuma satu gitu, atau disebut kaki gajah gitu misalkan. Tapi di bisnis ini masih bisa dapat bonus yang fantastis juga, karena di Bistar ini ada yang namanya bonus leadership. Nah, bonus ini dihitung hingga generasi ke-8, di mana dari masing-masing generasinya kita bakal dapat 2,5% dari bonus unit yang didapatkan mitra di bawah jaringan kita. Yang perlu diperhatikan di sini adalah duplikasi 3 ini bukan berarti kita memiliki 3 grup atau 3 kaki ya. Karena di Bistar ini kita menerapkan sistem binary atau 2 kaki atau 2 grup. Jadi di sini duplikasi 3 maksudnya adalah kita mensponsori 3 orang di bawah kita. Nah, 3 orang pertama yang kita sponsori tadi merupakan generasi pertama. Kemudian 3 orang tadi masing-masing di sini asumsikan mensponsori 3 orang lagi. Sehingga di generasi kedua kita akan dapatkan total 9 orang mitra dan seterusnya hingga generasi ke-8. Dan di sini tidak ada batasan jumlah orang yang bisa kita sponsori ya. Jadi bisa 3, 4, 5, 10, 20, 500, 100 dan setiap berapapun boleh Bapak Ibu. Tapi untuk kesempatan kali ini kita ambil misalnya duplikasi 3. Nah, di sini diasumsikan bahwa masing-masing bonus unit mitra adalah Rp200.000. Jadi pada generasi pertama, kita dapatkan total bonus unit yang didapatkan mitra di generasi pertama adalah 3 dikali 200.000 adalah 600.000. Dan kita dapat 2,5%-nya, yaitu Rp15.000. Terus, generasi kedua sama 3 sampai ke generasi ke-8, sehingga setelah kita totalkan generasi pertama sampai generasi ke-8, kita bisa dapat bonus sampai 49,2 juta rupiah. Jadi walaupun kita punya kaki gajah atau cuma yang hidup cuma satu grup aja, kita tetap bisa dapat penghasilan puluhan juta Bapak Ibu. Cuma perlu ketekunan dan kedisiplinan dalam menjalankan bisnis ini, insya Allah kesuksesan sudah di depan mata. Jadi satu jalur pun bisa tetap sukses. Nah terus misalkan pahit-pahitnya sekali, ternyata 90% gagal atau bonus unit masing-masing mitra itu cuma 20.000. Maka Bapak atau Ibu tetap dapat setidaknya 4,9 juta setiap bulannya berdasarkan ilustrasi ini. Bayangkan, 90% gagal pun kita masih dapat penghasilan yang lebih besar daripada UMR tertinggi di Jakarta yang mencapai 4 juta pada saat ini ya. Dan di sini hebatnya lagi, kita nggak perlu nih namanya kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, dan lain-lain. Karena kita ngapa-ngapain pun dapat penghasilan gitu. Inilah yang namanya kekuatan dan kecerdasan dari passive income. Jadi kita bisa menikmati hidup lebih baik karena tidak ada tekanan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah bonus yang paling menarik nih, yaitu adalah bonus posisi. Jadi di Bistar ini ada beberapa posisi yang dimulai dari posisi Brown Star, yaitu ketika omset minimal dari kedua grup adalah 5 juta. Kemudian di sini kita berpotensi untuk mendapatkan bonus sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau kita pakai ini buat bayar premi yang 800.000 pun masih berlebih gitu. Jadi sama sekali nggak perlu ngeluarin uang lagi dari saku kita buat bayar premi.
tapi udah bisa pakai uang yang didapatkan dari Bistar. Luar biasa sekali. Memang Bistar ini tanpa resiko. Dan kemudian jika masing-masing mitra mengajak 2 orang aja, jadi total omset masing-masing grup mencapai 15 juta, posisi kita sudah mencapai Silver Star Bapak Ibu, dengan potensi penghasilan sebesar 2,5 juta. Dan angka ini sudah lebih besar dari mayoritas nilai UMR di seluruh Indonesia. Kemudian, jika masing-masing mitra selanjutnya mengajak 1 orang saja Bapak Ibu, omset kita masing-masing mencapai 30 juta. Posisi kita mencapai Gold Star dengan potensi penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Dan yang lebih menariknya lagi, di posisi ini kita sudah bisa masuk untuk mendapatkan bonus tambahan, yaitu bonus wisata tahunan dan juga umroh gratis. Hal ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita, khususnya umat muslim, karena kita tahu bahwa banyak orang yang selama hidupnya mungkin tidak sempat untuk melaksanakan umroh karena keterbatasan dana. Tapi di Bistar ini, kita dikasih umroh gratis Bapak Ibu. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait 2 bonus tambahan ini, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada sedikit tantangan, jika masing-masing mitra mengajak 3-4 orang, sehingga omset kita masing-masing grup mencapai 100 juta rupiah, maka posisi kita sudah mencapai Platinum Star dengan potensi penghasilan 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya lagi, masing-masing mitra cuma perlu ngajak 2 orang lagi nih Bapak Ibu. Omset kita masing-masing grup mencapai 300 juta, maka posisi kita sudah mencapai Diamond Star dengan penghasilan sekitar 50 juta rupiah. Bayangkan, kalau kita kerja di perusahaan, perlu berapa tahun buat dapat penghasilan sebesar ini gitu. Nah, selanjutnya, masing-masing mitra ngajak 2 orang lagi. Omset masing-masing grup 600 juta, kita dapat Crown Star dengan penghasilan 100 juta Bapak Ibu. Dengan penghasilan sebesar ini, kita sudah melebihi penghasilan dari direktur atau karyawan-karyawan yang mungkin sudah puluhan tahun gitu bekerja di suatu perusahaan. Bahkan kadang sudah puluhan tahun pun bekerja, kalau nggak naik jabatan ya gajinya kadang segitu-segitu aja gitu. Nggak akan bisa sampai sebesar ini. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, masing-masing mitra ngajak 2 orang lagi, omset masing-masing grup mencapai 1,2 miliar. Dan kita dapat top position Bapak Ibu, yaitu Royal Star, dengan penghasilan lebih dari 200 juta rupiah. Dan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, tidak ada batasan bonus yang bisa didapatkan. Selama omset kita terus bertambah, selama itu pula bonus kita bakal terus naik, bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Bayangkan Bapak Ibu, dengan penghasilan sebesar ini, berapa banyak orang yang dapat kita bantu secara materi. Berapa banyak tempat ibadah yang mungkin kita bisa ikut menyumbang, atau bahkan kita bisa bangun sendiri Bapak Ibu. Atau mungkin juga kita bisa dengan mudah membeli 1 sapi, atau mungkin beberapa sapi sekaligus untuk berkurban, dan berapa banyak pula saudara yang mungkin bisa kita bantu dalam menempuh pendidikannya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kemudian cara menghitung bonus posisi ini adalah 9,5% dikalikan dengan omset nasional pada bulan tersebut yang dihitung selama 36 bulan dan dikalikan faktor pengali masing-masing posisi, di mana semakin tinggi posisi, faktor pengalinya akan semakin kecil, dan dibagi dengan jumlah orang yang mencapai atau yang menerima posisi tersebut. Nah, beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah omset nasional merupakan omset perusahaan dari total pembayaran premi pertama hingga ke 36 di bulan tersebut. Omset dihitung dari pembayaran nasabah di bawah jaringan Anda, baik direct maupun non-direct, hingga kedalaman tak terbatas. Potensi penghasilan sudah mempertimbangkan seluruh bonus yang ada, khususnya yang passive income ya, dan premi pribadi 400.000 dibatasi sampai posisi Gold Star. Jadi kalau sudah di atas Gold Star, sebaiknya kita mengupgrade premi kita menjadi 800.000. Karena kalau tetap 400.000, maka walaupun posisi kita sudah lebih dari Gold Star, misalnya Diamond atau Crown, perhitungan bonus posisi kita seakan-akan masih berposisi Gold Star gitu. Tapi kalau kita upgrade ke 800.000, maka perhitungan bonusnya akan terus sesuai dengan posisi yang kita raih. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu ada bonus wisata tahunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mencapai minimal omset masing-masing grup 30 juta atau Gold Star 1 kali saja Bapak Ibu, maka berhak mendapatkan bonus wisata, jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi kualifikasinya nanti diambil setiap bulan, tapi diakumulasikan dulu keberangkatannya hingga 1 tahun. Biar berangkatnya sekalian bareng-bareng, rame-rame gitu kan sama semua mitra-mitra Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang terakhir ada bonus umroh, spiritual journey, khususnya bagi yang muslim. Jadi di setiap bulannya nanti akan dialokasikan sebesar 1,775% dari National First Year Premium yang digunakan sebagai alokasi untuk bonus umroh. Nah, di sini misalkan
omset perusahaan di bulan tersebut adalah 10 miliar dan biaya umroh senilai 25 juta rupiah, maka jumlah yang akan diberangkatkan di bulan tersebut adalah 7,1, atau berarti kita bulatkan ke bawah adalah 7. Yang artinya ada 7 orang dengan omset tertinggi di bulan tersebut yang akan diberangkatkan umroh atau diberikan uang tunai untuk yang non-muslim. Nah, jadi agar semuanya kebagian, maka reward umroh ini dibatasi maksimal pencapaiannya 1 kali. Dan jadi posisi yang di bawah juga bisa dapat gitu. Jadi misalkan yang pada bulan ini, kualifikasi di bulan ini yang dapat bonus umroh itu yang posisinya gold star semua. Terus bulan selanjutnya mungkin masih gold star. Nah, kalau yang gold star ini udah dapat semua, baru kita kasih ke yang posisinya di silver star. Nah, kemudian kalau silver star udah dapat semua, kita kasih ke yang bronze star gitu. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa umroh hanya dengan omset grup kanan dan kiri cuma 5 juta Bapak Ibu. Jadi memang di bisnis ini tuh selain mengedepankan dan memberikan manfaat secara materi, juga memberikan fasilitas atau wadah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pastinya nanti di sini kalau misalkan ada kelebihan dana ketika pengalokasian di suatu bulan, maka kelebihan dana itu akan dimasukkan ke bulan selanjutnya gitu. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil nih Bapak Ibu terakhir, yang pertama, produk yang ditawarkan sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat luas. Jaminan nafkah merupakan suatu kebutuhan primer manusia, serta berhaji merupakan kewajiban dan impian bagi umat muslim. Kemudian yang kedua, tidak ada resiko. Jadi klaim atau tidak klaim, premi bisa kembali 100%, sama sekali tidak dirugikan. Yang ketiga, dana darurat. Jadi kalau nasabah tiba-tiba mau naik premi yang telah dibayarkan, kapanpun bisa Bapak Ibu. Dan nilainya mencapai 90% dari total premi yang telah dibayarkan. Kemudian terakhir, peluang dan membantu banyak orang. Selain mendapatkan peluang mendapatkan penghasilan yang luar biasa, kita juga secara langsung membantu keluarga, teman, sahabat, atau orang lain untuk mengelola keuangan dengan cerdas dan aman, dan juga pastinya mendapatkan manfaat seperti apa yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung di Bistar ini. Dan terakhir, untuk menekankan sekali lagi, kenapa sih Bistar itu merupakan pilihan yang tepat dalam berbisnis? Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 aspek, yang pertama resiko, kemudian usaha dan reward. Jadi kalau wira swasta itu resikonya besar Bapak Ibu. Effortnya juga besar, nah tapi rewardnya juga besar. Tapi kalau karyawan, resikonya kecil, effortnya kecil, rewardnya kecil juga gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang, kalau mau penghasilan besar ya harus siap, resikonya harus gede, harus kerja keras, banting tulang, dan sebagainya. No, kalau gitu berarti mereka belum kenal sama yang namanya Bistar ini. Yang mana di sini kita nggak ada resiko, effortnya sedikit, tapi kita bisa dapat reward yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga membuka pola pikir dan pandangan Bapak Ibu sekalian untuk tidak menunda waktu untuk menggapai kesuksesan secara cerdas, dan juga saya ucapkan selamat bergabung jika Bapak Ibu sekalian tertarik untuk memulai bisnis ini hari ini juga. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata lainnya. Segala kekurangan berasal dari saya, dan kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.